Shalom ladies, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemik yang belum reda, kita punya Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Meskipun keadaan mengecewakan, kita tetap bisa mengandalkan Tuhan. Karena Yesus segala-galanya bagi kita. Mari kita naikkan pujian Yesus segala-galanya bersama-sama. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati, Tuhan Engkau yang akan menolong agar persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, baik karena COVID maupun penyakit yang lain. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyembuhkan dan menguatkan ya Tuhan. Juga buat saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan sanak saudara ataupun orang yang dikasihi, Tuhan, kiranya Engkau menghibur mereka, Roh Kudus menguatkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu keadaan ini masih berapa lama akan seperti ini, tetapi satu yang kami percaya karena Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Engkau menguasai segala sesuatu dan Engkau adalah Allah yang setia sehingga kami boleh terus bergantung kepada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baru saja memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus merubah salib yang hina menjadi salib yang mulia. Salib mulia memberikan kita hidup yang baru. Mari kita naikkan pujian ini, salib mulia. Oh Yesus, ku bersyukur Kau telah mati untuk dosaku dan membawaku kepada terang mulia. Kau celingkan mataku, oh Yesus, ku bersyukur darah kudus membasuhku. Salib yang mulia, anugerah terbesar. Kau bebaskan hidupku. Salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sama-Mu. Salib mulia berikanku keselamatan kekal. Kasih-Mu tetap selamanya. Oh Yesus, 我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的爱是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的爱是你说你的约，你的爱永远不会改变。Salib mulia berikanku hidup baru. Oh Yesus, ku sujud sama-Mu. Salib mulia berikanku keselamatan kekal. Kasih-Mu tetap selamanya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu bahwa kami bukan percaya kepada Allah yang mati, kami bukan percaya kepada Tuhan yang tidak bisa berkarya apapun, tetapi kami percaya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang rela mati di kayu salib demi menanggung semua dosa dan hukuman kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tetapi Engkau Allah yang hidup selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari
kitab atau surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ibu-ibu sekalian, kehidupan kita ketika kita berjalan, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, tidaklah selalu berjalan dengan mulus dan lancar. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, bukankah keluarga kita pun menghadapi berbagai pergumulan? Entah anak yang sulit diatur gitu ya, entah suami kita juga yang pekerjaannya mungkin di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini tidak berjalan dengan mulus, tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan sebagainya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan yang hidup, maka kepercayaan kita itu tidak pernah meniadakan problema, masalah dan juga pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan yang hidup, maka ada satu janji yang tidak pernah terlupa, tidak pernah gagal, bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita. Tuhan yang tidak pernah membiarkan diri kita berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu ibu-ibu, ketika kita saat ini sama-sama merenungkan sebuah tema yang berbicara bangkit bersama Kristus, maka biarlah tema ini juga menjadi tema yang bukan berlalu begitu saja, tetapi tema yang hidup di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13, maka kita menemukan bahwa Rasul Paulus menuliskan sebuah kondisi, sebuah pernyataan, sebuah argumen terhadap orang-orang di Korintus, orang-orang di zaman itu yang tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup. Mereka mengabaikan bahwa Kristus itu adalah Kristus yang hidup. Mereka tidak percaya bahwa Kristus yang telah mati, Kristus yang dikatakan sudah bangkit itu tidak pernah ada. Mereka sama sekali tidak percayakan hal itu. Dan Rasul Paulus di dalam bagian ini memberikan argumen, memberikan alasan. Apa yang menjadi alasan dari Rasul Paulus adalah seperti ini. Kalau Kristus itu dia tidak hidup, maka apa yang dia lakukan, pemberitaan firman Tuhan, bahkan iman yang dimiliki oleh orang-orang Korintus, orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu adalah iman yang hampa. Iman yang useless, iman yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Paulus di dalam bagian ini ingin menegaskan seperti ini. Di tengah-tengah kondisi yang sulit mungkin dihadapi oleh orang-orang Korintus yang saat itu dikatakan orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang penuh dengan argumen, orang-orang yang penuh dengan filsafat. Maka Paulus mau mengatakan seperti ini, Kristus itu adalah Kristus yang hidup. Ayat 20 dengan sangat jelas mengatakan, tetapi yang benar, sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi, bukan hanya isapan jempol, bukan hanya filsafat, bukan hanya kepercayaan-kepercayaan yang tidak berakar. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh karena itu Paulus mau mendorong secara khusus di bagian ini, mendorong orang-orang Kristen di zaman itu untuk tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah problema kehidupan, di tengah-tengah pergumulan hidup. Paulus mau mengatakan seperti ini, Kristus kita adalah Kristus yang hidup. Kristus kita adalah Kristus yang menyertai kita. Kristus kita bukanlah Kristus yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Kristus kita bukanlah Kristus yang membuat kita saat ini berjalan sendirian sampai kita putus asa dan tidak mengalami sebuah pengharapan. Sebaliknya, Kristus yang hidup adalah Kristus yang menyertai saya dan ibu-ibu semua. Ibu-ibu, ketika berbicara tentang itu, maka mari kita melihat ada dua dampak di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sekalipun kondisi tidak berubah, sekalipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia, bahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan, orang-orang yang membenci akan kekristenan, orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang-orang yang menghalalkan segala macam cara, maka Paulus mengencourage, mendorong kita sebagai orang percaya untuk satu, kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak hidup menuruti apa maunya dunia. Kita tidak hidup menjadi pribadi yang latah ikut-ikutan saja. Ibu-ibu, kalau kita sama-sama lihat
Di dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, kita sangat mudah bukan tergoda untuk si ibu A punya barang ini, saya kayaknya mau nih. Si ibu B anaknya kayak begini, waduh kenapa anak saya begitu ya. Si ibu C punya kecenderungan seperti ini, wah kayaknya asik juga nih. Kalau suaminya kayak begitu, wah boleh juga nih suami saya melakukan hal-hal yang mungkin kita bilang di dalam gray area, wilayah abu-abu. Ibu-ibu, kita sebagai seorang wanita itu sangat mudah gitu ya. Sangat mudah terdistraksi, sangat mudah tergoyahkan gitu ya kalau mau dibilang dari apa yang nampak oleh mata gitu ya, apa yang kelihatan menarik, apa yang bling-bling gitu ya. Kita pasti kayaknya secara tidak langsung naluri kita pengen gitu ya, membeli, memiliki atau apapun lah itu ya ibu-ibu. Nah ibu-ibu, mari kita lihat bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang membuat kita bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kemenangan. Di dalam ayat 17 dinyatakan dengan sangat jelas, jika Kristus tidak dibangkitkan, jika Kristus tidak bangkit, maka iman kita, kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sia-sia. Dan bukan hanya itu, di ayat 18 dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya apa ibu-ibu? Ketika kita mungkin tergoda, kita ingin untuk ikut-ikutan, maka jangan pernah lupa kita dipanggil bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang kalau dibilang di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, pribadi yang lahir baru, pribadi yang bukan lagi seperti, kalau saya mau bilang seperti ulat bulu, tetapi kita menjadi pribadi yang seperti kupu-kupu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu ulat bulu gitu ya, kalau ibu-ibu mungkin mengembangkan tanaman hidroponik, itu bukankah sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang membuat bukan hanya daun yang rusak, tetapi juga mungkin hasil-hasil yang tidak diharapkan yang lainnya. Ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang ulat bulu, bukankah itu sesuatu yang menunjukkan sesuatu hewan yang kita hindari gitu ya? Bulunya aja bisa membuat kita gatal-gatal, benar? Nah kalau misalnya kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dikatakan dengan sangat jelas, ketika kita percaya akan Kristus, maka dia melahirbarukan kita yang bertujuan kita bukan hanya menjadi hamba, tetapi kita menjadi sebuah keindahan yang mencerminkan akan pencipta kita, mencerminkan tentang pribadi yang melahirbarukan kita, mencerminkan, kalau mau dibilang ibu-ibu, bukankah kupu-kupu itu membantu proses yang namanya pernikahan atau perkawinan antar tanaman gitu ya? Menjadi sebuah pribadi yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu, ketika Kristus bangkit, maka jangan pernah lupa kita pun kembali dibangkitkan oleh Kristus untuk menang atas dosa. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ketika Kristus mati dengan mengatakan sudah selesai, maka itu menunjukkan bahwa karya penebusannya cukup untuk sekali, cukup sudah membayar semua dosa-dosa kita. Karya salibnya memberikan pendamaian antara ibu-ibu dan saya dengan Allah yang kudus. Kita yang tadinya terpisah menjadi pribadi yang kembali disatukan. Maka masa sih ketika kita percaya Kristus, kita cuma mau jadi pribadi yang ikut-ikutan? Semurah itukah karya keselamatan yang Tuhan berikan? Ibu-ibu jangan pernah lupa. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Anugerah Kristus, karya penebusan Kristus, itu diberikan secara cuma-cuma. Diberikan secara gratis untuk kita. Tetapi karya keselamatan yang Kristus lakukan, karya penebusan yang dia berikan kepada kita, itu bukanlah karya yang murahan. Gratis tapi bukan murahan. Biasanya kalau kita dapat gratis, atau kita dapat barang buy one get one, bukankah biasanya yang sudah mau kadaluarsa? Atau mungkin barang-barang yang dijual dengan harga murah biasanya apa ibu-ibu? Yang udah, kalau saya bilang kopek kanan, kopek kiri, cacat kanan, cacat kiri gitu ya. Waduh, itu mah sama aja bohong. Tetapi karya penebusan Kristus, di mana Allah memberikan anak tunggalnya untuk mati di kayu salib. Dan sampai dikatakan, dia mengatakan sudah selesai. Bukankah itu menunjukkan bahwa yang berkorban buat kita, yang memberikan nyawanya untuk karya penebusan kita, bukanlah pribadi yang sembarangan, tetapi pribadi
Allah sendiri, pribadi yang maha kuasa. Kalau kita ikutin khotbah-khotbah di kebaktian umum kita, bukankah itu adalah pribadi yang rela mengosongkan dirinya, yang tidak menganggap kesetaraan sebagai kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang mengasihi ibu-ibu dan saya. Dia rela datang ke dalam dunia, menjadi hamba, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan mati di kayu salib. Ibu-ibu, ketika kita dikatakan bangkit bersama Kristus, mari kita menjadi pribadi yang menang atas dosa. Menjadi pribadi yang bukan latah ikut-ikutan dunia ini, tetapi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menang atas dosa. Menjadi pribadi yang menghargai karya keselamatan. Pribadi yang sungguh-sungguh menghargai akan karya penebusan Kristus yang luar biasa itu. Poin kedua, ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang kebangkitan atau bangkit bersama Kristus, maka yang kedua adalah berbicara tentang sebaiknya kita menjadi pribadi yang, kalau mau dikatakan, bukan hanya menang atas dosa, tetapi pribadi yang tahan menderita. Jadi 2M ya, pribadi yang menang atas dosa, dan yang kedua pribadi yang mau atau menahan penderitaan. Ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang tadi penderitaan hidup, pergumulan hidup, satu hal yang harus kita sadari, ketika kita tidak melaluinya dengan sendirian, ketika kita melaluinya bersama dengan Kristus, maka ibu-ibu, ada sebuah, kalau mau dibilang ya, ada sebuah penantian yang bukan hanya berakhir di dalam dunia ini saja, bukan hanya berakhir kalau mau dibilang ya, di dalam kehidupan kita dengan meninggalnya seseorang saja, tetapi berbicara tentang kehidupan kita yang berlanjut pada kekekalan. Kehidupan kita yang menuju pada kekekalan. Ibu-ibu, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, saya bacakan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan, minum, sebab besok kita mati. Ibu-ibu, Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa hidup kita bukanlah hidup yang hanya mengalami kematian dan berakhir di dalam dunia ini saja. Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa hidup kita dipersiapkan untuk kekekalan. Hidup kita bukan hanya berbicara hari ini aku mau makan apa, hari ini aku mau pakai baju apa, hari ini aku mau pakai aksesoris apa, hari ini aku mau pakai mobil apa. Tetapi mari kita lihat bahwa Paulus mengajak kita untuk melihat bahwa apa yang kita alami sekarang ini itu tidak hanya akan berakhir di dunia ini saja, tetapi akan berlanjut sampai pada kekekalan. Ketika kita mengatakan, oke, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Maka ibu-ibu, bukankah lagunya dilanjutkan dengan no turning back, no turning back. Saya tidak menyesal. Bahkan ketika saya harus menderita, bahkan ketika saya harus dianiaya oleh iman saya akan tetap ikut Tuhan sampai saya bertemu dengan Dia muka dengan muka. Paulus mengajarkan kepada kita, hidup kita tidak berakhir saat ini. Hidup kita bukan berbicara tentang hari ini dan besok. Hidup kita berbicara tentang kekekalan, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan bersama dengan pribadi Kristus. Kristus membeli kita dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu bersama dengan Dia. Supaya kita bisa menikmati persekutuan yang indah. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan hidup, mari kita tetap punya sebuah pengharapan. Ini akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita punya sebuah pengharapan, pergumulan, pencobaan, problematika kehidupan kita. Kita tidak tanggung sendiri. Kenapa? Immanuel selalu beserta denganku. Sang penasehat ajaib itu ada di samping aku. Aku bisa berdoa, aku bisa menjerit, dan aku bisa berkata, Tuhan tolong. Dan Dia mendengar kita. Dia bukan pribadi yang mati. Dia pribadi yang hidup. Dia mendengar dan Dia sanggup bertindak. Kalau saja kematian bisa Dia kalahkan. Bukankah tidak ada yang terlalu sulit untuk Dia selesaikan? Kalau Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang menang atas segala sesuatu, bukankah Dia adalah pribadi yang sanggup
membantu kita di dalam hikmatnya, di dalam kebergantungan kita, di dalam waktunya yang pas. Dia akan membantu kita menyelesaikan itu semua. Ibu-ibu tidak mudah menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi percayalah, Immanuel itu adalah Allah yang bersama dengan kita. Paulus ketika dia bertemu dengan Allah yang hidup di dalam Kisah Para Rasul. Allah yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu. Kehidupannya berubah. Kehidupannya tidak lagi berfokus kepada apa yang menjadi pencapaian dirinya sebagai seorang Farisi. Tetapi kehidupannya berubah dan dia tidak pernah menyesali. Dia mengalami karam kapal, dia dicambuk, dia mengalami semua penderitaannya. Jawabannya cuma satu, dia percaya Kristus itu bangkit, dia sudah bertemu. Kalau Maria Magdalena berkata, aku sudah melihat Tuhan, gitu ya. Para murid berkata, aku sudah melihat Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah aku sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, mengimani, mengalami akan pribadi Tuhan yang hidup? Ibu-ibu berbicara menjadi seorang wanita, maka itu berbicara tentang menjadi seorang yang memberikan pengaruh di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan mungkin karir dari suami kita, kehidupan dari pribadi kita sendiri di dalam pekerjaan. Ibu-ibu yang namanya wanita itu memberi pengaruh yang cukup banyak gitu ya. Tetapi berbicara sekali lagi, berbicara Kristus yang hidup. Ketika kita memberi pengaruh, apakah pengaruh untuk menyatakan pribadi Kristus yang hidup itu ada di dalam kehidupan kita? Ataukah kita akan menjadi seperti istri dari Ayub yang mengatakan, udah tinggalin aja Tuhan kita. Ngapain kita ikutin Tuhan yang membuat engkau menderita? Ibu-ibu, mari kita mengalami dan berkata, aku sudah melihat Tuhan. Aku sudah mengalami Tuhan yang hidup. Maka aku tidak akan memberikan pengaruh yang mengecilkan iman, tetapi yang mendorong pertumbuhan iman. Bayangin ya ibu-ibu, keluarga ketika mengalami mungkin anak yang problem gitu ya. Anak yang kita nggak tahu gitu ya ke depannya pasangannya siapa gitu ya. Kita mungkin mulai khawatir. Ibu-ibu, bukankah kita bisa berdoa mulai dari sekarang, Tuhan aku ingin punya pasangan anakku yang takut akan Tuhan. Bukan yang hanya cantik parasnya tapi cantik wataknya. Ibu-ibu, mari kita menjadi pribadi yang memberikan pengaruh. Ketika suami kita pulang dengan mengeluh akan pekerjaannya, bukankah kita bisa berkata, ayo kita berdoa. Tuhan mendengar. Tuhan peduli dengan pergumulanmu di kantor. Tuhan peduli dengan apa yang kau hadapi di kantor. Ibu-ibu, bukankah itu menjadi sesuatu yang indah? Ketika kita menjadi wanita yang menghidupi Kristus yang hidup itu. Wanita yang sungguh-sungguh mengalami, melihat, dan berkata, aku mengalami Tuhan. Aku melihat Tuhanku hidup. Dan aku mau membagikan imanku kepada keluargaku. Ibu-ibu, jangan lupa menjadi pribadi yang bangkit bersama Kristus adalah pribadi 2M. Yang pertama, jangan pernah lupa menang atas dosa. Yang kedua, pribadi yang menang atau mau menghadapi penderitaan, pergumulan hidup dan tidak dikalahkan oleh itu semua. Mari kita sama-sama mengambil waktu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami kembali lagi diingatkan kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami punya Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami punya Tuhan yang adalah penasehat yang ajaib dan bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kehidupan kami. Tuhan, bantu kami ketika kami bangkit bersama dengan Engkau. Maka biarlah kami menjadi pribadi yang menang atas dosa. Pribadi yang meninggalkan segala dosa. Dan pribadi yang mau menghadapi pergumulan. Mau menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom ladies, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu keterampilan yang masih berkaitan dengan Jumat Agung dan Hari Paskah. Apakah itu, saudara? Mari kita bersama-sama belajar keterampilan ini. Baik, ibu-ibu sekalian, keterampilan yang akan kita buat kali ini memiliki bahan dasar yaitu gulungan tisu seperti ini ya. Jadi kalau kita membeli gulungan tisu, maka di tengahnya biasanya akan ada karton seperti ini. Jadi ini yang akan kita pakai sebagai bahan dasar keterampilan kita hari ini. Lalu juga di sini ada lem, lalu ada pengukur, lalu ada stapler, ada ballpen, ada gunting ya untuk menggunting menjadi kepingan-kepingan seperti ini. Lalu ibu-ibu untuk mewarnai, di sini saya menggunakan pewarna pakaian. Tapi kalau ibu-ibu memiliki cat air atau cat pewarna itu juga sangat baik ya. Nah, ini warna yang sudah saya beri sedikit air tadi ya ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu kita akan mulai. Langkah yang pertama membuat keterampilan ini. Kita ambil satu gulungan tisu seperti ini ya. Lalu kita pipihkan gulungan tisu ini. Kita pipihkan sampai benar-benar pipih. Lalu kemudian kita ukur. Kita ukur supaya kita bisa mengguntingnya dengan baik nanti ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, ibu-ibu. Jadi kita beri tanda di sini. Kita ukur, kita beri tanda dengan ballpoint seperti ini ya. Lalu di sisi sebelahnya juga kita beri tanda supaya kita lebih mudah untuk mengguntingnya ya. Nah, sekarang kita mengguntingnya sesuai tanda yang sudah tadi kita beri ya, seperti ini ibu-ibu. Kita membutuhkan 28 keping untuk membuat keterampilan ini. Jadi di sini sudah ada 28 keping ibu-ibu sekalian. Untuk mewarnai ini, kita bisa juga menggunakan dua langkah. Langkah yang pertama, kita langsung memberi warna kepingan-kepingan ini ya. Kita langsung memberi warna. Nah, di sini sudah ada kuas ya ibu-ibu. Lalu pewarna ini nanti ini saya sekali lagi saya menggunakan pewarna pakaian ya. Tetapi kalau ibu-ibu memiliki cat warna di rumah itu juga bisa dipakai ya, bisa digunakan. Jadi kali ini saya menggunakan pewarna pakaian ya ibu-ibu. Nanti kita bisa beri air ini ya, kita beri air sedikit. Jangan terlalu banyak, kira-kira seperti ini ya. Saya akan memberikan contoh. Ini saya gunakan warna yang merah ibu-ibu ya. Nah, seperti ini kira-kira pewarnanya ya. Ini harus hati-hati ibu-ibu. Sebisa mungkin jangan kena tangan kita. Jadi nanti kalau kita mewarnai, kita memakai pinset ini ya. Ini. Untuk mewarnai kita menggunakan pinset ini ya ibu-ibu ya. Nah, ini cat warnanya ya. Kalau kita mau mewarnai, kita akan beri dia air sedikit saja ya, jangan terlalu banyak airnya. Karena dia bisa terlalu encer nanti ya, jadi warnanya juga tidak bagus gitu ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu, ini kita beri air sedikit saja ya, jangan terlalu banyak airnya. Nah segini kira-kira ya ibu-ibu ya. Lalu kita menggunakan kuas, kita aduk. Kita ambil yang tadi sudah kita potong ya. Nah di sini kita gunakan pinset ibu-ibu sekalian. Nah, kira-kira ini yang sudah saya warnai. Sebenarnya ini warna apa ya? Seperti coklat gitu ya, ibu-ibu ya.
Tapi ibu-ibu bisa menggunakan warna-warna yang lain ya, sesuai dengan keinginan ibu-ibu mau warna apa ya, begitu ya. Nah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk mewarna ini saya tidak akan lanjutkan ya. Jadi saya akan menggunakan bahan dasar yang putih seperti ini saja. Jadi ibu-ibu bisa mewarnai seluruh kepingan ini. Lalu setelah diwarnai, ibu-ibu harus tunggu sebentar sampai warnanya mengering ya ibu-ibu ya. Nah ini hanya contoh saja yang sudah saya warnai seperti ini. Lalu ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Di sini sudah ada 28 keping. Yang pertama ibu-ibu, kita memerlukan yang seperti ini ya. Ini sudah saya rekatkan ya, rekatkan dengan lem seperti ini lemnya, atau gunakan lem kertas yang lain boleh ya ibu-ibu ya. Nah ini yang sudah saya rekatkan. Kita membutuhkan ini ya, kepingan yang sudah disatukan ya, seperti ini, 4 keping yang disatukan ini sebanyak 2 buah ya. Ada 2 yang akan kita gunakan untuk membuat keterampilan ini. Bagaimana caranya ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu yang memiliki waktu luang yang singkat, ibu-ibu, kita bisa menggunakan stapler untuk merekatkannya ya. Karena kalau kita menggunakan lem, maka kita juga butuh waktu untuk lem ini mengering, baru kita bisa kerjakan juga yang lainnya ya. Untuk mempersingkat waktu, hari ini saya menggunakan stapler ya ibu-ibu sekalian. Nah ini sudah ada 4 keping seperti ini. Kita akan buat 4 keping yang selanjutnya ya. Nah bagaimana caranya? Ibu-ibu rekatkan seperti ini. Nah langkah kedua, saya ambil staplernya ibu-ibu. Nah, kira-kira seperti ini ibu-ibu yang sudah di stapler. Kita bisa pipihkan lagi ya. Kira-kira seperti ini ibu-ibu. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Begitu ya. Kita bisa terus gunakan stapler ya ibu-ibu. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu, ini kita bisa gabung ibu-ibu. Seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu ibu-ibu sekalian, langkah selanjutnya adalah setelah kita membentuk ini, kita akan menggunakan yang 4 keping ini disatukan sebanyak 2 buah. Lalu kita menggunakan yang 5 keping. Yang 5 keping sebanyak 4 buah ya ibu-ibu. Nah, jadi ini ya. Nah, yang 5 keping kira-kira seperti ini ibu-ibu. Jadi kita taruh ini di sebelah sini ya. Nah, kita taruh sebelah sini ibu-ibu. Lalu kemudian kita stapler lagi ya. Ini yang untuk 5 keping. Yang 5 keping ini kita membutuhkan 4 ibu-ibu ya. 4 keping. 4 bagian maksud saya ya. Ini yang 4, ini yang 5. Jadi untuk yang 4 sekali lagi kita menggunakan 2 seperti ini. Yang 5 kita menggunakan 4 ya ibu-ibu ya. Nah ini contoh yang sudah saya buat seperti ini. Kalau sudah semua seperti ini dirangkai, ibu-ibu bisa mewarnai secara keseluruhan ya. Kalau tadi saya per keping seperti ini ya. Nah ibu-ibu bisa mewarnai keseluruhannya seperti ini. Kalau sudah terangkai seperti ini, ibu-ibu bisa mewarnai. Nah, ibu-ibu, untuk apa hiasan ini, ibu-ibu? Nah, lambang ini, lambang salib ini, kita bisa gantung ya. Kita bisa taruh di pintu kamar ya, atau pintu rumah, atau bisa juga kita taruh di tembok. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, ibu-ibu, setiap saat kita bisa melihat lambang salib ini ya, kira-kira seperti ini ibu-ibu sekalian. Nah ini ya, jadi ini yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi ini yang 4 kita taruh di tengah, lalu yang masing-masing 5 kita taruh di pinggir ya. Di bagian kepala
Ini seperti tangan dan ini kaki ya. Jadi ibu-ibu, ini adalah lambang salib ya, yang sudah kita buat. Ibu-ibu, ini bisa kita buat bersama dengan anak-anak kita atau ibu-ibu yang sudah punya cucu. Jadi ketika mewarnai, mereka pasti senang ya untuk mewarnai ini ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu sekalian, inilah hasilnya keterampilan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian ya. Baik ibu-ibu, sampai di sini keterampilan kita. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian persekutuan Komisi Wanita kita hari ini. Semoga ibu-ibu diberkati dengan seluruh puji-pujian yang kita nyanyikan, firman Tuhan yang sudah kita pelajari, dan juga baru saja kita belajar sebuah keterampilan. Biarlah ini semua boleh bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu dalam persekutuan kita selanjutnya. Tuhan memberkati.